warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Eh, ini aku sambil makan ya. Kalau makan di apa? Makan kalau misalnya dibawa pulang tuh enak. Di sana enak, di sini enak pasti. Apalagi rame. Itu pasti gak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian tuh pernah ngerasain gak sih? Kalian datang ke warung, warungnya tuh jejer-jejer atau tempat makan gitu, jejer-jejer, dan ada warung atau tempat makan itu salah satunya tuh ramai banget, sampai pada ngantri. Dan ada satu sisi tempat makan yang satunya itu sepi banget. Pernah ngerasa kayak gitu nggak? Nah, ini aku mau ngomongin soal ciri-ciri warung atau tempat makan yang menggunakan pelaris, jadi kayak gitu. Karena aku juga pernah jadi korbannya juga sih, kayak gitu. Nanti aku akan bahas di belakang. Ciri-ciri yang pertama itu, kalau misalnya kalian makan di tempat itu pasti enak banget sampai kalian tuh wah enak banget, bahkan nambah-nambah juga. Dan ini aku juga pernah kayak gitu, tapi sama temenku. Kebetulan aku nggak makan di situ, temenku aja yang makan. Jadi temenku yang makan, terus dia tuh bilang enak banget sampai dia akhirnya habis 2 mangkok. Itu dia makannya bakso ya, bakso sama mie ayam kayak gitu. Terus karena saking enaknya itu dia bungkus, padahal kuahnya tuh dipisahin loh, jadi nggak dicampur gitu. Jadi saya mie-nya biar nggak melar gitu kan. Pas dibungkus bawa pulang dimakan, itu rasanya tuh hambar banget dan nggak enak banget, sampai dia tuh harus nambahin garam lagi dan nambahin kecap lagi biar enak. Nah, itu patut diwaspadai. Dan setelah itu temanku nggak jajan ke situ lagi karena perbedaan rasanya yang jauh banget. Terus yang kedua, bila warung atau tempat makannya tuh nggak gede-gede amat lah, tempat cuci piringnya tuh nggak kelihatan atau terkesan tuh kasat mata atau jauh gitu. Nah, itu juga patut dicurigai. Cuman kalian nggak harus curiga banget sih, karena sekarang kan kafe-kafe itu kan juga menutupi tempat cuci piringnya ya. Masa kita makan ngelihat orang cuci piring, itu kan nggak mungkin. Jadi itu cuman buat option aja sih. Oke, yang ketiga, bila makanan yang dijual itu berkuah, pengunjung itu nggak boleh ngelihat isi kuahnya itu. Jadi nggak boleh ngelihat. Itu katanya sih dalam kuahnya itu kayak ada iler jin kayak gitu, jadi ditetesin biar enak gitu. Yang keempat, biasanya ada buntelan kain putih atau malah ada celana dalam yang intinya celana dalam lah, pokoknya di gerobaknya lah, di apanya lah, pokoknya ada celana dalam atau bentuk yang nggak lazim kayak gitu yang disimpan sama pemiliknya. Nah, itu biasanya itu pasti ada tuh. Dan kelima, itu punya ruangan di dekat toilet yang tidak boleh dimasukin siapapun. Jadi karyawan pun juga nggak boleh masuk di sana. Jadi ruangan itu hanya boleh dimasukin oleh pemilik warung tersebut atau pemilik rumah makan tersebut. Terus yang keenam, ada menyam, terus ada bunga-bunga yang nggak cuma sekedar dijadikan properti. Jadi kayak ada dupa, ada menyan, terus nggak cuma dijadikan properti, itu cuma itu memang buat nyuguhin jin yang di situ biar rame. Jadi kayak gitu. Yang ketujuh, bila sebelum makan berdoa, rasa masakannya itu akan lain, tak seenak
kalau misalnya kalian tuh nggak berdoa. Jadi kalau misalnya kita kan kalap mata, kalap perut ya, bukan kalap mata, kalap perut, lapar banget, terus kita nggak ngucapin bismillah, langsung makan aja gitu, itu biasanya rasanya tuh enak malahan. Tapi kalau misalnya kalian tuh ngucap Bismillahirrahmanirrahim gitu aja untuk sebelum makan, itu rasanya nggak enak. Jadi setannya tuh langsung minggir. Nah ini kalian nih, kalau misalnya kalian makan tuh berdoa. Yang ke-8, jadi tuh kita tuh hasratnya tuh pengen ke warung itu terus. Jadi udah pernah ngicipin sekali, terus ternyata enak tuh pengen ke situ terus. Jadi kayak gitu, jadi bikin orang tuh ketagihan kayak gitu loh. Yang ke-9, pas masuk rumah itu kayak kita tuh pas masuk rumah makan, maksudnya pas masuk rumah makan itu perasaan kita tuh nggak enak gitu, was-was gitu. Terus kayak bulu kuduk tuh berdiri, merinding kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, ini kan 9. Kalau misalnya pengalaman aku dulu, aku kan di sini kan cerita sebagai korban. Jadi barusan banget aku tuh dulu pernah punya, bukan dulu sih, barusan banget, ini masih libur ya. Jadi aku buka usaha kue balok kayak gitu, kue balok. Dan ramai banget, pelanggan tuh banyak banget yang datang, banyak banget yang suka. Sampai 2 bulan setelah itu tuh aku langsung buka cabang langsung. Dan sehari itu bersih yang aku dapetin itu tuh satu gerai atau satu kedai itu 700.000. Dan pas aku buka kedai itu pokoknya tuh pemasukan tuh juga banyak. Tapi nggak lama setelah aku buka cabang itu hal-hal ganjil tuh ada. Kayak misalnya nih, kalian kan tahu kalau misalnya adonan kayak gitu, aku kan nggak pakai ragi ya, kalau misalnya kalian tahu. Bentar, kalau misalnya bikin roti balok kayak gitu atau bikin roti bolu kayak gitu kan, uh, kita kan nggak pakai ragi, jadi kita kan cuma pakai soda kayak gitu, soda kue. Itu pun nggak apa, jumlahnya tuh dikit banget, nggak banyak. Nah itu kan cuma buat ngembangin kuenya aja biar nggak bantat kayak gitu. Nah terus nih anehnya pasti dalam seminggu sekali, setiap hari malam Jumat itu pasti adonanku tuh ada yang aneh. Jadi adonan itu yang rasanya aslinya manis itu jadi asin, kan aneh kan. Jadi itu awal mulanya keganjilan. Jadi pas itu aku ngicipin, terus pegawai aku juga ngicipin, itu juga nggak enak, rasanya tuh asin kayak gitu. Itu awal mulanya kejadian. Suami juga bilang ini asin banget. Terus setelah itu minggu kedepannya bukan asin lagi, cuman adonan tuh kayak padahal itu adonan baru ya, bukan adonan yang lama ya. Jadi adonan bener-bener new, baru aku buat pagi. Terus sampai di kedai si adonan ini tuh kayak belekuduk, apa sih namanya, kayak air yang direbus di atas kompor kayak gitu. Jadi kayak apa sih ya, kayak gitulah, kayak ngembang, bukan ngembang sih, kalau ngembang kan cuma ngembang gini juga. Ini cuman apa namanya, apa ya, basi. Hah? bukan basi, yo basi, cuman tuh apa, kayak adonannya tuh apa ya, belekuduk tuh apa. Jadi kayak air gitu ya, kayak air yang digodok di atas kompor yang panas banget gitu ya, yang barusan kayak gitulah. Nah itu. Terus yang ketiga itu keanehannya, adonan waktu dimasak langsung dicetakkan kue baloknya itu langsung gosong, padahal belum ada beberapa menit, barusan dimasukin ya langsung gosongnya. Jadi bau juga. Langsung jadi bau juga. Jadi itu pengalaman kita, dan kita itu sampai bolak-balik cari istilahnya cari yang buat ini gimana sih, terus banyak yang bilang oh ini diganggu sama ini. Bahkan ke kiai pun, kiai bilang ini diganggu sama makhluk ini, ada yang syirik nih. Tapi waktu kita tutup nih, bukan tutup ya, waktu kita masih buka, kita kan jualan tuh, akhirnya kita milih satunya ditutup, terus satunya masih dibuka. Dan yang jaga akhirnya kita sendiri, nggak pakai pegawai lagi.
Nah di depan mata kita tuh ada yang nyebarin itu serbuk ya, kayak serbuk kayak gitu, terus dia nyebarin di depan gerobaknya kita. Kita kan milih yang gerobakan, jadi kita nggak milih yang kedai yang satunya. Jadi kedai satunya itu kayak bermasalah kayak gitu, akhirnya kita milih yang gerobakan. Terus ada yang tanya alamat, tapi itu kayak dia tuh kayak bawa serbuk kayak gitu, terus disebarin di gerobaknya kita, jadi di tanah kayak gitu. Itu yang lihat suami aku nggak ngeliat. Tapi pas si dia pergi, serbuknya tuh kelihatan banget kayak muterin gerobak. Jadi kayak gitu, itu pengalaman kita tuh. Itu sebelum corona ya. Bis, Hah? dia pas corona. Iya, masih awal-awal corona. Dan itu tuh kita ngerasa yang awalnya kita tuh rame banget loh, rame banget, yang sehari itu sampai habis beberapa kilo telur dan tepung. Itu sehari aja cuman yang beli tuh cuman 1-2. Jadi tapi itu pas awal-awal corona, jadi corona belum sampai masuk ke kampung-kampung tuh, belum ya, masih ke kota-kota. Jadi kampung-kampung belum ngaruh besar. Jadi kayak gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana? Aku nggak tahu, karena ini pengalaman pribadi aku dan suami aku untuk kayak istilah masalah-masalah penglaris-penglaris kayak gitu, karena kita murni nggak pakai penglaris dan kita malah disalahin kayak gitu. Jadi bisa aja sih si penglaris itu nyalahin ke warung yang sebelahnya, biar sebelahnya itu istilahnya biar sepi dan warungnya dia aja yang rame. Jadi kayak gitu. Oke, terima kasih untuk menyaksikan video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.